Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afinihu mayikafi mazidah. Kami dari kelompok 29 dari Administrasi Bisnis semester 3 akan menjelaskan tentang Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan dari Muhammadiyah. Kelompok kita beranggotakan Ade Marina, Agil Wahyu Syakban, Dwi Alita Maulidi, Muhammad Rifki Nuryana, dan Pika Listiawati. Nah, mari kita bahas apa itu pengertian Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan yang disusun dan dibuat berdasarkan program Muhammadiyah di bidang ekonomi, sebagaimana diputuskan dalam Muktamar ke-46 di daerah Yogyakarta. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah merupakan salah satu majelis yang mengatur dan menjaga aset keuangan yang ada dalam Tanwil Muhammadiyah. Pemberdayaan ekonomi umat di Persyarikatan Muhammadiyah dan dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan hal yang penting bagi Muhammadiyah karena berkaitan dengan tujuan yaitu terwujudnya masyarakat makmur, dalam arti terpenuhinya kebutuhan material. Penelitian ini berusaha mengungkap fungsi Majelis Ekonomi Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Nah, adapun tugas dan fungsi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Nah, salah satunya tugas Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan adalah yaitu merumuskan dasar tujuan dan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, yaitu mendorong terbentuknya wadah atau organisasi perekonomian Islam. Dan yang ketiga, yaitu mengingatkan kegiatan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi. Untuk fungsi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan yaitu untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada organisasi Muhammadiyah. Dan yang kedua yaitu fungsinya untuk mengusahakan bantuan dari fasilitas kepada pemerintah dan badan-badan lainnya. Yang selanjutnya yaitu Muhammadiyah dan ekonomi. Jiwa ekonomi Muhammadiyah sebetulnya sudah terlihat dari profil kehidupan pendirinya. Adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bekerja sebagai pedagang batik atau bisnismen. Di samping kegiatan sehari-harinya sebagai guru mengaji dan khotib, Kiai Haji Ahmad Dahlan sering melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk berdagang. Dalam perjalanan bisnisnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan selalu membawa misi dakwah Islamiyah. Naluri dan aktivitas bisnisnya tentu disinari oleh ajaran Islam, sehingga tingkah laku yang dilakukannya dicontoh dan menjadi inspirasi bagi para pengikutnya. Usaha Muhammadiyah memperbaiki ekonomi anggota dan umat mendorong rencana Kongres Besar Produksi dan Niaga Muhammadiyah pada tahun 1966. Tahun berikutnya, tahun 1968, Muktamar ke-37 di Yogyakarta menetapkan program pemasaran atau pembangunan masyarakat desa, sehingga dibentuk Biro Pemasa sebagai pelaksana. Pokok pandangan Muhammadiyah terhadap pembangunan desa tersebut merupakan strategi dakwah pengembangan masyarakat yang berorientasi pedesaan. Selanjutnya, dalam menggapai permasalahan bidang ekonomi, khususnya bank, Muhammadiyah menetapkan bahwa bunga bank yang dikelola oleh swasta hukumnya haram. Sementara bank pemerintah, Muhammadiyah mengambil keputusan bahwa hukumnya mustasyabihat. Dalam hal kerjasama dalam bidang perbankan, Muhammadiyah pernah menghadapi kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia di Jakarta. Pertimbangan sikap Muhammadiyah terhadap bunga bank dan kerjasama tersebut waktu itu adalah kepentingan umum. Permasalahan ekonomi dan bank kembali muncul ke permukaan dalam Muktamar Tarjih di Malang pada tahun 1986 dalam pokok acara asuransi dan koperasi simpan pinjam. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Amin Rais merumuskan visi dan misinya ke dalam 3 jalur, yaitu 1. Mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah atau disingkat BUMM yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. 2.
mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. 3. Memperdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Dalam upaya membumikan visi dan misi guna terciptanya pemberdayaan ekonomi umat, pada dasarnya Muhammadiyah telah memiliki modal yang memadai, sebagaimana dikemukakan Anwar Ali Akbar dan Masyud nomor 2002 halaman 117. Selama ini Muhammadiyah sudah banyak memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal, di antaranya. Pertama, sumber daya manusia sebagai organisasi yang membasis massa masyarakat perkotaan. Muhammadiyah mempunyai SDM maju yang sangat beragam dan berpendidik. Kedua, lembaga yang telah didirikan pada awal perkembangannya, Muhammadiyah telah berhasil mendirikan berbagai macam bangunan sesuai dengan fungsi dan orientasi masing-masing yang juga bisa dioptimalkan sebagai wadah pemberdayaan ekonomi umat. Ketiga, organisasi Muhammadiyah dari pusat sampai ke ranting, Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah atau disingkat MPMM, kembali berubah nama menjadi Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-44 di Jakarta. Namun sebagaimana diungkapkan Mu'arif nomor 2005 halaman 223 dalam persoalan ekonomi ini, peserkatan Muhammadiyah mengalami posisi dilematis. Satu visi ekonomi ketika hendak membangun perekonomian yang tangguh haruslah didasarkan pada profesionalisme. Adapun untuk mengantarkannya pada profesionalisme itu biasanya menggunakan cara yang mengarah pada dunia bisnis kapitalis. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan visi kekayaan yang pada awal berdirinya persyarikatan menjadi agenda utama. Sebuah gugatan. Memang benar adanya jika dikatakan bahwa Muhammadiyah melalui MPM telah mendirikan 550 unit koperasi di seluruh Indonesia. Kemudian dari koperasi-koperasi yang ada dikembangkan menjadi BMT atau Baitul Mal wat Tanwil. Namun, pertanyaan kemudian, koperasi atau BMT mana yang mampu menuaikan keberhasilan? Pertanyaan selanjutnya, kenapa sektor perekonomian di tubuh Muhammadiyah begitu terpuruk atau berbanding terbalik dengan sektor pendidikan? Hal ini dikarenakan oleh: pertama, terjadinya perubahan paradigma di tubuh Muhammadiyah. Perubahan paradigma ini berawal dari karakter kepemimpinan yang dibangun. Sebagaimana telah dijabarkan bahwa Muhammadiyah lahir dan dikembangkan oleh naluri para pedagang, sedangkan periode penerusnya banyak dipimpin oleh para pegawai atau karyawan yang kurang memiliki naluri bisnis, sehingga bisnis apapun yang dikembangkan sulit berkembang, bahkan membahayakan Muhammadiyah itu sendiri. Kedua, proses yang terjadi adalah top down, bukan bottom up. Peran Muhammadiyah bukan sebagai fasilitator bagi warganya untuk berjuang secara ekonomi, tetapi malah jadi inisiator yang kerap menimbulkan masalah. Masalah yang terjadi juga dilatar belakangi oleh berbagai hal, seperti keterbatasan sumber daya, kekurangan amanah, serta faktor lainnya. Selanjutnya ada bangkit dari nol. Beberapa langkah di bawah ini nampaknya perlu dipertimbangkan Muhammadiyah untuk bangkit dari nol, serta menata kembali peranata ekonomi yang mengalami degradasi dan menyedihkan itu. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kembali ke hitah atau paradigma awal dalam pengembangan ekonomi Muhammadiyah, yaitu bottom up. Di samping itu adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang jujur dan amanah. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak sedikit manusia cerdas yang bergabung dan turut berkiprah di Muhammadiyah. Namun kenapa terjadi keterpurukan? Salah satu sebab utamanya adalah kurangnya amanah dan kejujuran pada mereka yang mengelola lembaga-lembaga yang ada di Muhammadiyah. Menanamkan sikap tersebut bukan sesuatu yang sederhana. Seluruh anggota Muhammadiyah perlu melakukan rethinking tentang Muhammadiyah itu sendiri. Ideologi perjuangan Muhammadiyah, amar ma'ruf nahi mungkar, harus benar-benar tertanam dalam jiwa seluruh anggota Muhammadiyah.
Yang kedua, ada revitalisasi majelis atau lembaga atau badan usaha yang dimiliki dari pusat sampai ke ranting. Jika dicermati secara seksama, terlihat jelas bahwa lembaga ekonomi yang dimiliki dari pusat sampai ranting telah mengalami kehilangan elan vitalnya serta kehilangan orientasi. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi semua warga Muhammadiyah. Yang ketiga, menjalani kerjasama ekonomi dengan lembaga yang jelas, sehingga tercipta sebuah kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, simbiosis mutualisme. Kerjasama bisnis yang dibangun harus terbuka dengan lembaga manapun asalkan dalam kerangka kemaslahatan. Keempat, membentuk badan usaha yang secara realistis dapat dikembangkan. Sebenarnya, membuka minimarket bukanlah sesuatu yang rumit bagi Muhammadiyah. Namun, mengapa tidak dilakukan? Mungkin paradigma kita lebih senang memandang langit daripada menginjak bumi. Dan yang kelima, ada dibentuknya lembaga audit, disebut saja Majelis Pemeriksaan Keuangan Muhammadiyah (MPKM), yang dapat memeriksa dan mengevaluasi kondisi keuangan seluruh amal usaha Muhammadiyah. Majelis tersebut yang tentunya diisi oleh personal yang jujur dan amanah pun dapat menjadi dewan pertimbangan terhadap rencana-rencana ekonomi Muhammadiyah. Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.